Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 649. Tuan Yin merasakan sedikit mati rasa di telapak tangannya dan tanpa sadar mundur selangkah. Melihat Lian lagi, dia hanya mundur beberapa langkah, tetapi dia masih berdiri di sana, seolah-olah dia tidak terluka sama sekali, dan diam-diam dia terkejut. Master seni bela diri itu terlempar mundur selangkah oleh alam energi sejati. Api ketidaktahuan menyerbu ke dalam hatinya, dan wajah tua Tuan Yin menjadi sangat suram. Nak, menderita kematian. Old Yin meraung marah dan melambaikan telapak tangannya lagi. Sebelum ada yang datang, angin gelap bertiup. Telapak tangan yang dia tangkap barusan sepenuhnya karena Tuan Yin salah menilai kekuatan Lian. Sekarang Tuan Yin menyerang dengan seluruh kekuatannya, Lian tidak berani mengambil tindakan keras, jadi dia menghindarinya dengan langkah halus. Serangan teredam keluar dari hidung Lian. Meskipun dia menghindari serangan frontal Tuan Yin, bahu kirinya masih tersapu angin gelap, dan untuk beberapa saat dia tidak bisa mengangkat lengan kirinya. Terdengar suara, mendesis. Cahayanya menyala, dan pedang cahaya itu menggigit organ vital Yin Lao seperti ular spiritual. Tuan Yin juga mengetahui bahwa jurus Lian sangat kuat, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya dengan keterampilan bela dirinya, namun dia masih terkena pedang tajam dan luka besar muncul di lengan kanannya. Melihat darah mengalir keluar seperti air mengalir, Tuan Yin mengutuk sambil menghentikan pendarahannya. Kamu bajingan, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan menulis karakter Yin secara terbalik. Mengapa kamu tidak berbalik dan menulis bahwa kamu tidak ada hubungannya denganku? Lian mengumpat secara diam-diam, tapi tidak berani berhenti. Melihat satu gerakan itu gagal melukai nyawa Tuan Yin, dia tahu bahwa jika dia melanjutkan, dialah satu-satunya yang akan mengakhiri permainan. Dia dengan cepat mundur puluhan meter dengan jari kakinya, dan melemparkan pil ke dalam mulutnya. Pil Tiger Leopard dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang dalam waktu singkat. Kerugiannya adalah hanya bisa bertahan selama 3 menit. Setelah 3 menit tersebut selesai, semua kultivasi Anda akan hilang dalam waktu singkat. Lian terpaksa tidak punya pilihan sekarang. Jika dia tidak meminum pil macan tutul, dia akan mati di tangan Tuan Yin. Selain itu, Anda tidak bisa menundanya. Semakin lama Anda menundanya, semakin merugikan Anda. Setelah meminum ramuan itu, kekuatan besar melonjak ke seluruh tubuh seperti kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, kultivasi Lian meroket, melompat dari energi sejati tingkat ke-6 ke puncak energi sejati tingkat ke-7. Saat ini, Tuan Yin sudah menyerang lagi, memegang belati hitam seperti tanduk domba jantan di tangannya dan menusuk ke arah Lian. Lian maju bukannya mundur. Sambil menghindari serangan dengan langkah halusnya, dia menusuk dengan pedangnya. Tuan Yin menjerit kesakitan, dan membuang rumput naga api yang dia pegang di tangannya. Dia sekali lagi salah menilai kekuatan Lian. Dia tidak menyangka bahwa budidaya Lian akan meroket lagi dalam waktu singkat, dan kemudian dia ditusuk di pergelangan tangan kirinya dengan pedang, menyebabkan seluruh tangan kanannya terpotong. Lian berhasil dengan satu gerakan, lalu menikam wajah Yin Lao dengan pedang lainnya. Kapan? Beberapa percikan api muncul di langit. Pedang bersinar, yang setajam besi seperti lumpur, bertabrakan dengan pisau hitam di tangan Yin tua, tapi tidak membawa banyak keuntungan. Tuan Yin kehilangan salah satu tangannya. Melihat Lian menyerang dengan begitu ganas, dia merasa sedikit kedinginan dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Retret ini memberi kesempatan pada Ang Li. Lian tahu bahwa meskipun dia berada di puncak alam ki sejati, dia tidak bisa menandingi master alam seni bela diri. Selain itu, level kultivasi saat ini hanya dapat bertahan selama 3 menit. Setelah 3 menit berlalu, dia harus mati. Oleh karena itu, ketika dia melihat Tuan Yin mundur, dia mengangkat tangan kirinya dan berteriak, lihat pisau terbang itu. Begitu Tuan Yin melihat sesuatu datang dari tangan Lian, dia sangat ketakutan sehingga dia mundur puluhan meter untuk menghindar. Bang! Benda yang menyerang itu menghantam batang pohon dan terjatuh. Melihat ke atas lagi, Tuan Yin menyadari bahwa dia telah ditipu. Lian telah bergegas ke mulut lembah dengan rumput naga api di tangannya. Engah! Tuan Yin membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk kerja keras, dan hampir mati karena marah. Nak, berhenti. Mengabaikan upaya menghentikan pendarahan di pergelangan tangan kirinya, Yin mengejarnya dengan bibir merah. Lian berjalan ringan dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri keluar lembah, berpikir jika dia bisa mendapatkan pesawat, dia bisa pergi dari sini. Siapa tahu, Lian lari keluar lembah dan melihat lebih dekat. Hanya ada sebagian puing di tanah, dan sisa pesawat entah bagaimana diledakkan. Untungnya, jumlah tentara di luar lembah menjadi langka karena alasan yang tidak diketahui, sehingga mereka tidak dapat melukainya. Ini sudah berakhir. Lian diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk, tapi dia tidak berani berhenti. Dia memasukkan rumput naga api ke dalam pelukannya, mengangkat tangannya dan menebas pria malang di depannya, dan terus berlari ke depan. Tanpa pesawat, seseorang hanya bisa berharap bisa melompat ke pantai dan terjun ke laut. Jika Tuan Yin tidak bisa berenang, maka dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tapi Lian juga tahu di dalam hatinya bahwa kemungkinan ini sangat kecil. Apalagi Tuan Yin bisa berenang, tidak mungkin dia bisa lari ke pantai dalam waktu 3 menit. Bagaimanapun, Lian tidak berniat untuk duduk diam dan mati di sini, dan akan lebih baik jika menyingkirkan Tuan Yin. 3 menit berlalu dalam sekejap mata. Lian tiba-tiba merasa energi di tubuhnya telah terkuras, kakinya melunak dan dia jatuh ke tanah. Saat ini, Tuan Yin sudah mengejarnya.
Melihat Lian tiba-tiba jatuh ke tanah, dia khawatir itu adalah tipuan lain dari Lian, jadi dia tidak berani mendekat dengan gegabah dan menjatuhkan pisau hitam di tangannya. Tangan. Melihat ini, Lian menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengangkat lengan kirinya dan menahannya di udara. Terdengar suara, dang. Lian juga memiliki baju besi yang terbuat dari logam aktif di lengan kirinya. Pisau hitam itu mengenai lengan kirinya tanpa melukainya, namun tetap membuat lengannya mati rasa seolah patah, dan dia tidak bisa lagi mengangkatnya. Ketika Tuan Yin melihat Lian telah memblokir pisau hitamnya, dia menjadi semakin yakin bahwa Lian sedang melakukan konspirasi dan berteriak, "Kamu bajingan, bahkan jika Kaisar datang hari ini, saya tidak dapat menyelamatkanmu." Saat dia berbicara, dia maju menuju Lian selangkah demi selangkah. Lian merasa sangat sedih. Sekarang dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Efek samping dari pil Tiger Park sebenarnya tidak terlalu besar. Apakah kamu benar-benar akan mati di sini? Lian Xin tidak mau menyerah, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bang! Tepat ketika Tuan Yin tiba di depan Lian, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Pada saat yang sama, Tuan Yin melintas ke samping dan berjongkok di balik batu setinggi setengah pria untuk bersembunyi. Lian memperhatikan ada luka tambahan di bahu Tuan Yin, dan dia merasa senang mengetahui bahwa dia terkena peluru. Siapa yang datang untuk menyelamatkanku? Tidak peduli siapa orangnya, Lian sangat berterima kasih. Jenggot Tuan Yin berdiri karena marah. Jika dia tidak waspada dan menghindar tepat waktu, dia akan menjadi mayat. Melihat Lian menatapnya, Tuan Yin menjadi semakin marah. Dia mengambil batu seukuran kepalan tangan dan memukul Lian di depan pintu. Melihat ini, Lian kembali mengerang dalam hatinya. Dia bahkan tidak bisa bersembunyi sekarang. Meskipun Tuan Yin terluka, dia adalah seorang ahli di bidang seni bela diri. Batu yang dilempar dari tangannya tidak lebih buruk dari peluru. Jika dia dipukul, bagaimana mungkin dia masih hidup? Tuan Yin mencibir dan memukul batu di tangannya dengan seluruh kekuatannya. Bab 650. Retakan. Saat batu itu hendak mengenai kepala Lian, bayangan hitam datang lebih dulu dan menghempaskan batu itu. Lian melihatnya dengan jelas. Berdiri di depannya adalah seorang tentara yang mengenakan kamuflase hitam dan memegang senapan sniper. Ketika Tuan Yin melihat bahwa itu adalah penembak jitu, dia merasa marah, mengira bahwa orang inilah yang baru saja menembak dan melukainya. "Kamu bocah, aku tidak peduli siapa kamu mati hari ini." Tuan Yin berteriak dengan ekspresi gelap di wajahnya dan berjalan keluar dari balik batu yang tingginya setengah manusia. Bagaimana seorang prajurit bisa menjadi lawan dari seorang ahli seni bela diri? Lian sangat bersyukur pihak lain bisa mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkannya, tapi dia tidak ingin pihak lain mati sia-sia. Dia membuka mulutnya dan berteriak, "Saudaraku, cepat pergi." Penembak jitu itu berdiri di sana tanpa bergerak. Tuan Yin mendengus dan mengangkat tangannya untuk menamparkan kepala penembak jitu itu. Adegan aneh terjadi. Saya tidak melihat penembak jitu itu bergerak, dia tiba-tiba menghilang dari pandangan. Hantu. Tidak. Lian sangat yakin bahwa orang yang berdiri di depannya tadi adalah orang sungguhan. Alasan kenapa dia tiba-tiba bisa menghilang adalah karena dia menggunakan skill yang sangat pintar. Tuan Yin sangat terkejut ketika dia melihat pihak lain menghindari telapak tangannya. Sebelum dia dapat melakukan gerakan selanjutnya, dia merasakan sebuah benda keras menghantam bagian belakang kepalanya. Lian melihat pemandangan ini dengan lebih terkejut. Penembak jitu itu sebenarnya datang di belakang Tuan Yin. Kecepatan seperti ini tidak dapat dicapai oleh non-ahli bela diri. Tuan Yin bahkan tersentak, wajahnya pucat dan tidak berdarah, penuh keterkejutan. Siapa sangka prajurit yang memegang senapan sniper ini juga seorang pejuang. Selain itu, ia juga merupakan ahli alam bela diri yang tingkat budidayanya tidak kalah dengan Tuan Yin. Tuan Yin sangat yakin bahwa meskipun dia tidak mengalami cedera dan berada di puncaknya, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan lawannya. Bang! Penembak jitu menarik pelatutnya, dan pelurunya menembus tengkorak Yin tua. Master seni bela diri terbunuh oleh peluru. Ini adalah kenyataan. Bahkan jika mereka berada di alam lain di atas alam seni bela diri, selama mereka tidak melatih keterampilan pemurnian tubuh dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa, peluru biasa dapat membunuh mereka. Tubuh Yin tua jatuh, dan seorang tentara yang memegang senapan sniper muncul lagi di depan Lian. "Terima kasih," kata Lian penuh terima kasih. "Bos, apakah kamu masih harus bersikap sopan padaku?" Terdengar suara yang familiar. "Benar," Lian berteriak tak percaya. Penembak jitu itu mengangkat tangannya dan melepas kamuflase di kepalanya, memperlihatkan wajah tersenyum. Wu Jinseng. Pupil Lian membesar dan dia menatapnya dengan tidak percaya. Sejak Wu Jinseng melarikan diri dari jiwa naga terakhir kali, Lian tidak melihat Wu Jinseng lagi, dan mungkin sudah 2 tahun sekarang. Bertemu lagi, Lian seperti sedang bermimpi. Kemunculan kembali Wu Jinseng jelas merupakan kembalinya raja, dan budidayanya tidak terduga. Saat itu juga, ada banyak hal yang ingin kukatakan, tapi semua itu tersangkut di tenggorokanku dan aku tidak bisa mengatakannya. Wu Jinseng berjalan ke arah Lian, berjongkok, dan berkata, "Bos, jangan katakan apapun sekarang. Saya tahu Anda mempunyai banyak pertanyaan di benak Anda, dan yang terbaik adalah tidak menanyakannya, karena ada banyak pertanyaan yang tidak dapat saya jawab untuk Anda saat ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa aku tetaplah saudaramu, saudara yang akan mempertaruhkan nyawanya untukmu." Lian tahu bahwa Wu Jinseng adalah anggota organisasi misterius lain yang tidak lebih lemah dari jiwa naga, dan tugas sebelumnya adalah melindunginya secara diam-diam. Meski konon Wu Jinseng diperintah oleh orang lain, namun cinta persaudaraan di antara keduanya nyata. Oleh karena itu, Lian mengangguk penuh rasa terima kasih dan berkata, "Adik yang baik."
Wu Jinseng tersenyum, hehe, mengambil pil dan memasukkannya ke dalam mulut Lian. Obat mujarab langsung meleleh di mulut, mengalir ke tenggorokan dan ke perut, berubah menjadi gelombang kesejukan yang menjalar ke seluruh tubuh. Dantian yang kering seperti hujan setelah kemarau panjang, dengan cepat terisi kembali, dan sebagian besar efek samping dari meminum Tiger Leopard Pill menghilang seketika. Lian tahu bahwa ramuan ini jauh lebih berharga daripada ramuan penyembuh yang dibelinya. Bangkit dari tanah, Lian memeluk Wu Jinseng dan menepuk punggungnya dengan keras. Di antara pria, ada banyak hal yang tidak perlu diungkapkan. Jika ada anggur saat ini, semuanya ada di dalam anggur. Bos, bukankah kamu baik sekali? Kata Wu Jinseng. Lian tiba-tiba teringat sesuatu, mendorong Wu Jinseng menjauh dan berteriak, bah, pikiranmu benar-benar kotor. Biar ku beritahu, aku punya istri. Bos, apakah kamu sudah menikah? Wu Jinseng berteriak kaget. Lian memutar matanya. Dia tidak percaya Wu Jinseng bisa mengejarnya ke sini untuk menyelamatkannya. Saya kira bahkan kontraknya tidak dapat menyembunyikannya dari orang ini. Lian berjalan ke tubuh Tuan Yin dan menyentuhnya, menemukan beberapa botol ramuan, sebuah buku rahasia berjudul Sayuan Gong, dan beberapa daun emas. Apakah kamu menginginkannya? Lian bertanya sambil memegang barang-barang ini. Wu Jinseng menggelengkan kepalanya. Lian tidak sopan. Dia mengambil semua ini dan berkata, saya tahu kamu adalah generasi kedua yang kaya dan tidak menyukai hal-hal ini. Namun, ini semua adalah hal yang baik bagi saya dan bernilai banyak uang. Kain wol. Daun emasnya dapat digunakan sebagai uang secara langsung, dan Lian berencana menyimpan ramuan itu untuk dirinya sendiri, sedangkan buku rahasianya akan dijual kepada Wu Zong dengan imbalan sejumlah uang. Bagaimana kamu sampai di sini? Lian bertanya. Ada speedboat di pantai. Kita bisa berangkat dari sini dengan speedboat. Lian mengangguk. Mendapatkan rumput naga api setara dengan menyelesaikan misi Wu Zong, dan dia tidak mau tinggal di pulau kecil ini. Tidak lama setelah keduanya pergi, Liu Pingping muncul dengan banyak darah di tubuhnya sambil memegang rumput naga api. Setelah memeriksa tubuh Tuan Yin, Liu Pingping mengerutkan kening dan berbisik, Lian, apakah itu kamu? Apakah kamu sudah bergabung dengan Wu Zong? Setelah mengatakan ini, Liu Pingping mengeluarkan telepon satelit dari tubuhnya dan melaporkan situasi di sini kepada atasannya. 2 hari kemudian, di loteng apartemen Grace, Ang Li dan He Xiazi bertemu lagi. Orang buta hitam itu menyerahkan botol seukuran ibu jari kepada Lian dan berkata, ini adalah ramuan sejati yang dijanjikan oleh misi ini. Selain 10 poin bonus, Anda akan diberikan tambahan 30 poin atas kinerja luar biasa Anda dalam tugas tersebut. Tambahan 30 poin seharusnya menjadi milik pria berbaju hitam, pria berjas, dan Rahel. Lian berpikir, Wu Zong ini benar-benar tidak menderita sama sekali, dia sangat pelit. Setelah memeriksa, Lian menemukan bahwa memang ada 40 poin hadiah lagi di atas ring, dengan total 42 poin hadiah. Orang buta hitam itu mengeluarkan kartu bank lain dan menyerahkannya kepada Lian, sambil berkata, ini adalah uang untuk buku rahasia. Itu disimpan di bank seperti yang Anda katakan. Totalnya 3 juta. 3 juta itu terlalu sedikit, bukan? Lian memandang orang buta itu seperti pencatut. Pria buta berkulit hitam itu menggembungkan janggutnya dan berkata sambil melotot, ini sudah yang paling banyak yang pernah kuberikan padamu, dan kamu masih berpikir itu terlalu sedikit. Kamu tahu, Wu Zong kita awalnya memiliki telapak tangan elemen jahat, dan itu hanya karena yang Anda dapatkan kembali adalah yang asli dan sangat berharga. Uang, bahkan tidak sepeser pun untuk salinannya. Bab 651. Seni bela diri. Pencatut. Lian mengutuk secara diam-diam, berpikir bahwa jika dia memiliki rahasia lain kali, dia pasti tidak akan menjualnya kepada Wu Zong uang. Kali ini Kuan menganggapnya sebagai transaksi yang merugi. Orang buta itu melihat pikiran Lian dan berkata, beberapa hal tidak dapat diukur dengan uang. Benar sekali, jika buku rahasia itu dijual di luar, harganya akan beberapa kali lipat bahkan 10 kali lipat dari Wu Zong. Namun pernahkah Anda berpikir tentang seberapa berharganya sumber daya yang dikeluarkan Wu Zong untuk melatih seseorang? Terus terang, jika Anda benar-benar mengeluarkan sesuatu untuk dijual, Wu Zong tidak akan menghentikan Anda. Namun, sumber daya yang Anda peroleh akan terputus. Lian sedikit mengernyit. Selain imbalan tugas, Wu Zong juga membagikan sejumlah ramuan dan properti kepada anggotanya setiap bulan, yang setara dengan mendapatkan gaji di tempat kerja. Beberapa ramuan bahkan tidak tersedia di luar. Jika manfaat ini dihilangkan, uang yang diperoleh dari menjual barang di luar memang akan hemat biaya. Setelah mengetahui hal ini, Lian hanya bisa mengakuinya. Kamu harus istirahat yang baik selama periode ini. Akan ada tugas baru untukmu segera. Mohon bersiap. Setelah orang buta hitam itu selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi. Apakah kamu tidak penasaran mengapa tingkat kultivasi saya meningkat? Lian bertanya. Sudah 2 bulan sejak saya meninggalkan pulau itu. Setelah meminum obat mujarab yang diberikan oleh Wu Jinseng, efek samping dari pil Tiger Par telah hilang sama sekali. Setelah 2 hari istirahat, tingkat kultivasi Lian kembali ke puncak energi sejati tingkat ke-6. Orang buta itu kembali menatap Lian, dengan senyuman di bibirnya dan berkata, ketika saya mencapai energi sejati tingkat ke-4, saya kembali ke puncak energi sejati tingkat ke-6. Tampaknya peluang Anda adalah sungguh tidak kecil. Tapi jangan khawatir, kesempatan Anda adalah milik Anda sendiri. Baik saya maupun Wu Zong tidak akan mengintipnya. Selain itu, saya juga bisa menceritakan semuanya kepada Anda. Di Wu Zong, seperti tempat lain, hukum rimba bergantung pada kekuatan. Semakin tinggi kekuatan Anda, semakin tinggi pula perlakuan yang akan Anda terima.
Setelah saya kembali, saya akan melaporkan situasi Anda saat ini kepada atasan, dan sumber daya yang Anda terima setiap bulan juga akan meningkat. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini, selama Anda berlatih keras dan terus meningkatkan kekuatan Anda, status Anda di Wuzong akan semakin tinggi. Petik 2. Jadi itu saja. Lian bergumam pada dirinya sendiri. Awalnya dia khawatir dia akan dihukum karena menelan 3 buah naga api, tapi sekarang sepertinya kekhawatirannya tidak berdasar. Ini bagus, ini menghilangkan banyak kekhawatiran. Seperti yang dikatakan Heixiasi, selama Anda bekerja keras untuk meningkatkan kultivasi Anda tidak perlu mengkhawatirkan hal lain. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Heixiasi, Lian langsung kembali ke koran Sanling. Wu Jinseng kembali bersama Lian, dan semua orang yang tidak dia kenal mengenalnya, kecuali Xiao Yue. Xiao Yue sibuk meneliti di ruang bawah tanah lagi dan tidak punya waktu untuk menemui Wu Jinseng. Broker tersebut tidak tahu kapan dia meninggalkan industri surat kabar Sanling, dan sepertinya dia sibuk dengan urusan lain. Di lantai atas surat kabar Sanling, kini hanya tersisa 6 orang, Lian, Wu Jinseng, Ali, John, Nuotai, dan Cai Zi. Begitu mereka kembali ke sini, Wu Jinseng dan Cai Zi menemukan Lian. Ada apa? Lian bertanya langsung, tidak perlu bersikap sopan kepada mereka. Wu Jinseng menjawab, saya ingin membangun kembali Orion Mercenary Group. Cai Zi berkata dari samping, faktanya, Orion Mercenary Group belum dibubarkan. Saya telah mengelola situs webnya, tetapi saya belum mengambil alih tugas apapun selama setahun terakhir. Lian memandang Wu Jinseng, lalu menoleh ke arah Cai Zi, dan memahami arti yang lebih dalam. Kamu ingin aku bergabung? Lian bertanya. Lian tidak pernah memikirkan tentang kelompok tentara bayaran Orion baru-baru ini sampai Wu Jinseng muncul dan berpikir bahwa dia telah menjabat sebagai pemimpin untuk jangka waktu tertentu. Kini setelah Wu Jinseng kembali, Lian berusaha mencari peluang yang cocok untuk mengembalikan posisi pemimpin kepada Wu Jinseng. Bagaimanapun, Orion Mercenary Group didirikan oleh Wu Jinseng. Ya, dan kamu akan menjadi ketua kelompok. Sedangkan aku, kamu bisa memberiku wakil ketua kelompok. Jinseng. Lian disela saat dia mulai berbicara. Bos, dengarkan aku. Anda adalah bos saya, dan Anda harus menjadi pemimpin. Selain itu, saya juga mendengar Cai Zi mengatakan bahwa Ali, John, dan Note juga merupakan anggota kelompok tentara bayaran Orion. Ketiganya adalah saudara Anda. Apakah menurut Anda mereka akan yakin jika saya mengambil posisi pemimpin? Atau apakah Anda ingin saya mengusir mereka bertiga dari kelompok tentara bayaran Orion? Petik 2. Lian mengerutkan kening. Masalah yang disebutkan Wu Jinseng sebenarnya adalah kenyataan. Mengingat kepribadian ketiga Ali, jika Wu Jinseng mengambil posisi sebagai ketua kelompok, mereka bertiga tidak akan pernah menerimanya. Pada saat itu, musuh dari luar tidak diperlukan lagi, dan kelompok tentara bayaran Orion akan hancur dari dalam. Ini jelas bukan apa yang Ang Li pikirkan. Bos, saya katakan ada manfaat lain dari membangun kembali Orion Mercenary Group. Pernahkah Anda berpikir bahwa beroperasi atas nama Orion Mercenary Group dapat menyelamatkan Anda dari banyak masalah? Petik 2. Wu Jinseng terus berkhotbah. Mata Lian berbinar, berpikir bahwa dia telah bertindak atas namanya sendiri selama periode ini, terutama tugas yang dia ambil di pasar gelap. Meski mengaku menggunakan nama samaran, beberapa informasi mungkin masih bocor. Sebaliknya, jika Anda bertindak atas nama Orion Mercenary Group, Anda memang bisa menyelamatkan diri dari banyak masalah. Jinseng, ayo lakukan ini. Anda menciptakan Orion Mercenary Group, dan posisi pemimpin tetap menjadi milik Anda. Bagi saya dapat bergabung dengan Orion Mercenary Group tanpa nama apapun di dunia luar. Petik 2. Ujar Ang Li. Wu Jinseng langsung mengerti maksud Lian, yaitu dia tidak ingin dunia luar mengetahui siapa dirinya, yang berarti dia ingin menjadi orang yang tidak terlihat. Bos, John dan mereka bertiga, kata Wu Jinseng cemas. Lian tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang ini, biarkan aku berbicara dengan mereka bertiga. Pada saat itu, Lian memanggil John, Ali, dan Notai dan membicarakan tentang kelompok tentara bayaran Orion. Setelah mendengar ini, mereka bertiga setuju dengan pengaturan Lian, tetapi posisi ketua kelompok diubah. Secara eksternal, Wu Jinseng adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Orion. Secara internal, posisi pemimpin masih menjadi milik Lian. Terus terang, Ang Li benar-benar tersembunyi di balik layar. Ini juga merupakan cara untuk berkompromi. Setelah masalah kelompok tentara bayaran Orion terselesaikan, masalah baru pun muncul. Dilihat dari situasi saat ini, musuh yang akan dihadapi grup Orion Mercenary di masa depan tidak akan pernah hanya orang biasa saja. Akan terlalu lemah untuk bertarung hanya dengan senapan sniper seperti sebelumnya. Untuk tujuan ini, Lian mengusulkan agar semua anggota berlatih seni bela diri. Mengenai apa yang harus mereka latih, Lian berpikir untuk pergi ke Wuzong untuk menukar beberapa buku rahasia seni bela diri yang cocok, tetapi Wu Jinseng berpikir itu tidak terlalu merepotkan dan berencana untuk mengajar beberapa orang sendiri. Mengingat Wu Jinseng adalah seorang ahli seni bela diri, mengajar beberapa orang kepada John sudah lebih dari cukup. John juga melatih keterampilan latihan tubuh sebelumnya, dan yang lainnya diajari seni bela diri yang berbeda oleh Wu Jinseng sesuai dengan situasi masing-masing. Melihat Wu Jinseng dengan santai mengeluarkan beberapa buku rahasia, Lian menemukan bahwa dia memiliki lebih banyak rahasia yang tersembunyi di dalam dirinya daripada yang dia kira, tetapi dia menghormati pihak lain dan tidak bertanya. Bab 652. 1 bulan kemudian. Papa. Terjadi ledakan dari otot dan tulang di tubuh Lian, dan energi sejati terus mengalir ke dalam dantiannya.
Setelah sebulan berlatih dan meminum pil roh sejati dan pil yang diambil selama misi, Lian akhirnya berhasil menembus belenggu lagi dan memasuki ki sejati tingkat ke-7. Bang! Lian meninju pelat besi itu, dan bekas pukulan dangkal muncul di sana. Kekuatannya setidaknya 2 kali lipat. Selain terobosan dalam budidaya, Misty Steps dan Flowing Light Sword juga mengalami peningkatan. Di antara mereka, pedang cahaya mengalir telah dilatih ke tingkat kedua oleh Lian. Ia dapat membunuh master dengan level yang sama dengan satu pedang bahkan tanpa koordinasi langkah berkabut tingkat ke-8 ki dalam hubungannya dengan Misty Steps. Mengingat adegan pertarungan dengan Tuan Yin, Lian percaya bahwa dalam kondisi yang sama, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawannya, dia tidak akan kalah secara memalukan. Saat keluar ruangan, Lian bertemu John dan yang lainnya dan menemukan bahwa di bawah bimbingan Wu Jinseng, mereka berempat telah meningkat dengan sangat cepat dalam seni bela diri. Setelah meminta semua orang untuk belajar dengan giat, Lian pergi sendirian dan menuju ke pasar gelap. Terutama karena ramuannya sudah habis dan orang buta hitam belum mengirimkan sumber daya dari Wuzong, jadi Lian ingin pergi ke pasar gelap untuk membeli ramuan yang cocok. Terutama pil penyembuh, yang memainkan peran penting dalam misi terakhir, dan Lian berencana membelinya sebagai cadangan. Bergegas ke pasar gelap, Lian menemukan bahwa dia hanya memiliki 3 juta yang dia peroleh dari penjualan buku rahasia terakhir kali. Sulit menghabiskan sedikit uang ini hanya untuk membeli ramuan penyembuh, apalagi ramuan pemberi nutrisi ki lainnya. Sastra yang buruk dan seni bela diri yang kaya sekali lagi tercermin. Tanpa uang, mustahil untuk melanjutkan jalur seni bela diri. Tidak mungkin, siapa yang membiarkan 1 sen membunuh orang yang heroik. Lian hanya bisa berkeliling aula misi untuk melihat apakah dia dapat menemukan bisnis menguntungkan yang cocok. Begitu dia melangkah ke aula misi, pria yang sebelumnya mengabaikan Lian datang berlari, membungkuk. Saudaraku, kamu akhirnya sampai di sini. Lian melirik pria yang 10 tahun lebih tua darinya. Dia benar-benar tidak terbiasa dipanggil saudara. Ada apa? Lian bertanya dengan tenang. Pria itu melihat sekeliling, mengulurkan tangannya dan berkata, saudaraku, tolong ambil langkah untuk berbicara. Lian mengerutkan kening, merasa bahwa pria itu tampak seperti sedang memperkosa atau mencuri, dan dia pasti tidak ada hubungannya dengan dia. Mengingat toko ini adalah sebuah bisnis dan petugas tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya, Lian mengikuti petugas tersebut ke ruang VIP. Ada apa? Lian bertanya lagi. Petugas itu berkata sambil tersenyum, saudaraku, salah satu temanmu meninggalkan pesan di sini, mengatakan bahwa jika kamu datang, kamu harus meneleponnya kembali. Dia ada urusan mendesak untuk menemuimu. Teman. Lian memandang pihak lain dengan curiga. Dia akan menyamar setiap kali dia datang ke pasar gelap, tetapi dia tidak dapat mengingat satupun temannya mengetahui bahwa dia akan datang ke sini. Jangan tanya padaku seperti apa rupa temanmu. Dia menyamar. Kalaupun ku beritahu, kamu mungkin tidak mengenalinya. Petugas itu berkata sambil mengambil telepon rumah di atas meja, memutar nomor telepon dan menyerahkannya kepada Lian. Jika kamu ingin tahu sesuatu, sebaiknya kamu bertanya langsung padanya. Lian sedikit ragu-ragu dan mengulurkan tangan untuk mengambil telepon. Setelah telepon berdering beberapa kali, tersambung, dan terdengar suara serak dari gagang telepon, sobat lama, akhirnya saya menemukanmu. Siapa kamu? Karena pihak lain menggunakan pengubah suara, Lian tidak dapat mengetahui siapa pihak lainnya, dan dia hanya dapat menghubungi telepon pihak lain 1 kali. Kamu begitu cepat melupakanku. Koper yang kutinggalkan untukmu pasti banyak membantumu, kan? Koper. Mata Lian berbinar, dan dia tiba-tiba mengira pihak lain adalah Chon yang menyebabkan dia diburu oleh FBI. Apakah kamu menginginkannya kembali? Lian bertanya. Koper tersebut merupakan logam aktif yang tidak diketahui asal-usulnya, namun telah banyak membantu Lian dalam beberapa pertempuran. Meskipun Ang Li sangat menyukainya, itu milik Chon. Jika pihak lain ingin mengambilnya kembali, Lian tidak akan menahan diri. Wah, Chon tertawa. Karena koper itu telah diberikan kepadamu, tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Jangan khawatir, kali ini saya mencari Anda bukan untuk meminta koper, tetapi saya punya sesuatu yang baik untuk diberikan kepada Anda. Petik 2. Bagus, hal bagus apa? Lian bertanya. Chon berpura-pura menjadi misterius dan berkata, tidak nyaman berbicara di telepon. Apakah kamu ingat tempat pertama kali kita bertemu? Pergilah ke sana, aku akan menunggumu di sana. Lian tidak berpikir Kang En akan melakukan hal baik jika dia datang menemuinya, tapi dia tetap berencana pergi ke sana karena pihak lain memberinya koper sebagai hadiah. Setelah meninggalkan pasar gelap, Lian naik kereta bawah tanah langsung ke lantai bawah hotel tempat keduanya bertemu pertama kali. Mencicit. Sebuah taksi berhenti di depan Ang Li. Sopirnya adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dan berkacamata. Masuk ke dalam mobil. Kang En tersenyum pada Lian. Lian membuka pintu mobil dan duduk di kursi belakang, dan mobil mulai bergerak sebelum dia bisa membuka mulut. Chon mengambil tas arsip dari kursi penumpang dan menyerahkannya kepada Ang Li. Lian membuka tas arsip dan menemukan beberapa foto di dalamnya, menunjukkan orang yang sama. Bri. Ang Li bertemu Bri selama misi terakhirnya, dan kemudian menyelidiki orang ini dan mengetahui bahwa dia adalah kepala FBI cabang Los Angeles. Apa maksudmu? Lian bertanya sambil memasukkan kembali foto itu ke dalam tas arsip. Bunuh dia, jawab Chon. Lian mengerutkan kening dan menatap Chon dengan heran. Ya, Ang Li pernah beberapa kali bertarung melawan Bri dan sempat membunuh beberapa agen FBI, namun kini ia diminta untuk membunuh kepala FBI cabang Los Angeles. Hal ini harus dipertimbangkan dengan serius. Jangan khawatir, masalah ini tidak akan menimbulkan masalah bagimu. Chon melihat kekhawatiran Lian. Apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Tanya Ang Li.
Chon memandang Ang Li melalui kaca spion dan berkata, sebenarnya, saya juga seorang agen FBI. Bri telah mengkhianati FBI dan negara ini, jadi kita harus menyingkirkannya. Dari beberapa kerjasama FBI dengan Dragon Soul, terlihat bahwa Bri dikendalikan oleh Dragon Soul. Kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Lian bertanya. Chon menjawab, masih ada beberapa ikan besar seperti Bri yang mengintai di dalam FBI. Jika kita melakukannya sendiri, itu akan menimbulkan banyak ketidaknyamanan, jadi kita membutuhkan orang luar untuk melakukannya. Lalu kenapa kamu ingin aku melakukannya? Lian bertanya. Karena hanya kamulah satu-satunya orang yang kukenal yang mampu melakukan ini, kata Chon tanpa basa-basi. Omong kosong. Lian Chai tidak percaya segalanya akan sesederhana itu. Bagaimana jika aku menolak? Tanya Ang Li. Dunia tidak hitam dan putih, masih ada beberapa wilayah abu-abu, seperti industri surat kabar Sanling. Apakah menurut Anda negara ini akan menutup mata terhadap keberadaan surat kabar Sanling? Chon berkhotbah. Lian mengerutkan kening, mengetahui bahwa Kang En tidak mengatakannya dengan jelas, tapi yang dia maksud adalah kota bawah tanah yang tersembunyi di bawah industri surat kabar Sanling. Jelas, jika dia tidak setuju, dia akan menyerang penjara bawah tanah itu. Lian sangat tidak senang diancam. Bersambung,